Selamat pagi, Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita saat ini adalah ibadah pembukaan bulan pembangunan 3JW yang kita tandai dengan perjamuan kudus pembangunan 3JW. 3JW sebagai gereja Tuhan yang ada dan tumbuh di bumi Jawa Timur dipanggil untuk bersatu hati, membangun perdamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kesatuan hati di GKJW inilah yang harus terus kita lakukan demi mewujudkan gereja Tuhan yang mandiri dan menjadi berkat. Kini marilah kita menghadap Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Umat dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 308 ayat 1 dan 2, Tuhan Kau kekal, Raja hati kami. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menyadari tentang Allah yang hadir dalam ibadah ini, hadir di dalam hidup kita, hadir juga di dalam persekutuan gerejawi kita. Mari kita mengaturkan ungkapan iman yang demikian. Ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW dan perjamuan kudus saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghubungkan diri pada saat ibadah di pagi ini, kita akan dibimbing dengan tema dalam libur luas persekutuan GKJW dalam rangkaian bulan pembangunan GKJW. Kita diberikan tema GKJW bersatu membangun perdamaian dan keadilan sosial. Bulan pembangunan GKJW dihayati sebagai masa untuk mengenang bahwa dalam hidup persekutuan pernah mengalami peristiwa kelam,
ada situasi yang membuat Kristus pasti berduka. Kita bersyukur bahwa pada akhirnya GKJW disatukan kembali oleh Kristus Sang Kepala Gereja. Gereja menjadi berdamai. Kelompok yang terpecah dipanggil untuk bersatu membangun GKJW. Dan kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan dihidupi kembali dengan sifat dan semangat berasal dari roti hidup yang sama. Semangat bulan pembangunan GKJW akan kita rayakan dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari kita melanjutkan kebersamaan, kebersatuan gereja ini untuk kemuliaan Kristus dan sekaligus kita gunakan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di mana GKJW berada. Gereja Kristen Jawi Wetan adalah tempat kita berhimpun. Mari kita nyanyikan lagu Mars GKJW Saudara, dan kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Bapak Ibu serta saudara terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah, dengan segala kebaikan Tuhan memperhatikan kami sebagaimana kami ada saat ini, dengan segala kebaikan yang telah Kau bekalkan kepada kami untuk menghadapi hari ini. Ya Bapa, sungguh sukacita pada saat ini Kau berikan kesempatan untuk kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Kau senantiasa membuka hati kami untuk menyiapkan apa yang akan Kau sampaikan. Terlebih Bapak Pendeta yang menyampaikan sebagai perpanjangan firman-Mu, biar Kau senantiasa menyertai, mengurapi, biarlah boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan pada hari ini, bacaan yang pertama akan saya bacakan dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, dilanjutkan ayat 9
ayat 9 sampai 15. Demikian bacaan yang pertama. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kami akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungutlah kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan malam roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dilanjutkan ayat yang ke 9 sampai 15. Maaf, saya lanjutkan kembali. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun berku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Haleluya. Darasan Mazmur 78 ayat 23 sampai 29. Bapak Ibu nanti akan menyanyikan refrennya saja, untuk bait selanjutnya dinyanyikan oleh kantor.
Bacaan yang kedua terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-16 yang demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukanlah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kemenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita. Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Umat mohon berdiri. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 tertulis demikian untuk kita. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Berarti itu. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan meterai. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita sebagai bagian dari persekutuan Gereja Kristen Wetan menyambut momentum bulan pembangunan GKJW. Dan GKJW selain berbicara tentang organisasi sebagai kelembagaan, juga berkisah tentang orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Dan kita adalah bagian. GKJW secara legal formal resmi ada tahun 1931. Untuk jemaat kita secara resmi itu tanggal berapa Bapak Ibu? 6 April tahun 1969. Tahun ini berarti usia kita sebagai jemaat yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-55. Bagaimana kita melihat dan mencermati dinamika pasca perayaan ulang tahun jemaat yang kita rayakan di tahun ini pada tanggal 7 April tahun 2024. Sekitar 3-4 bulan yang lalu. 4 bulan terakhir ini bagaimanakah hidupnya jemaat kita? Tambah rukun napa mboten? Tambah semangat napa mboten? Tambah sukacita napa mboten? Tambah bahagia napa mboten? Tambah aktif napa mboten? Kita lihat jawabannya nanti. Salah satu bentuknya adalah ketika proses pemilihan penatua dan diaken. Ini salah satu saja parameternya, hanya salah satu, tapi yang lain pasti Pak.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara, di dalam kita mengaiti bulan pembangunan GKJW, mungkin kita melihat dalam konteks lingkup jemaat kita. Dan kita bersuka cita sebab dalam rangkaian pembukaan bulan pembangunan GKJW kita diberikan sebuah bacaan yang bagi saya sangat komprehensif, sangat lengkap, dan saya mau mengatakan sangat utuh dan juga saling berkaitan. Mari kita lihat lebih dulu di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35, Bapak Ibu. Di situ dituliskan ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada sesuatu yang menarik, saudara, bahwa dalam rangkaian percakapan yang dilakukan oleh Yesus sepanjang misalnya pada ayat yang ke-25 sampai yang ke-34 itu banyak berkisah tentang roti, tentang makanan. Tetapi pada ayat yang ke-35 langsung ada ungkapan, ia tidak akan haus lagi. Dan kalau kita berbicara tentang haus, pasti identik dengan air. Yohanes, saudara, hendak menekankan sebuah kisah yang telah pernah dituliskan, khususnya pada pasal 4 ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan kemudian berbicara tentang air yang abadi, tentang air hidup. Memang seakan-akan tiba-tiba muncul, tetapi Yesus hendak menunjukkan sebuah sifat pengajaran yang komprehensif, yang lengkap, yang utuh. Dan ini merupakan sebuah kisah sinambung, saudara. Kalau kita cermati pada pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, itu kisah roti, Bapak, tentang makanan, tanda roti. Lalu pada ayat yang ke-16 berjalan di atas air, tanda air. Dan kalau panjenengan kemudian melihat pada konteks bagian kita di Perjanjian Lama, Keluaran 16, itu kan kisah tentang roti. Roti mana? Dan di pasal 17 ada kisah apa? Masa dan Meribah, air juga. Hal yang tidak disampaikan, saudara, bahwa Yohanes ketika mencantumkan apa yang diajarkan oleh Yesus hendak menunjukkan sebuah rangkaian pola kelengkapan kisah. Ada roti, ada tanda air, ada untuk makanan, ada untuk minum. Dan ini adalah gambaran tentang homili. Ini adalah gambaran tentang perjamuan kudus. Ada roti, lalu juga ada yang berwujud cair dalam bentuk anggur. Ada sifat komprehensif, ada sifat melengkapi, ada sifat mengajak, memaknai ajaran yang disampaikan oleh Kristus itu dalam sosok yang lengkap, utuh. Lalu kalau kita coba kaitkan dengan baca di Efesus, dalam kebersatuan. Dan kalau kita lihat, saudara, ketika Yesus menyatakan akulah roti hidup, akulah yang memberikan air hidup, lalu apa yang dilakukan oleh manusia? Kita lihat lagi di ayat yang ke-35, saudara. Barang siapa, manusia melakukan apa? Barang siapa datang kepada, dan banyak yang datang kepada Yesus. Tetapi apakah itu juga dilengkapi dengan barang siapa percaya kepada? Tidak hanya sekedar datang, tetapi
dilengkapi dengan kepercayaan. Ketika Yohanes menunjukkan sifat yang melengkapi, ada tanda roti, ada tanda air, lengkap, Yesus pun juga menunjukkan lengkapnya dirinya, memberikan utuh semuanya untuk manusia. Inilah tubuh dan darahku. Bagaimanakah respon dan juga respek kita atas sikap Kristus yang demikian? Jangan-jangan kita ini datang kepada Kristus hanya sebagai sesuatu yang bersifat formal, yang bersifat rutin, dan tidak dilandasi dengan hati yang percaya. Roti kita terima sebagai bentuk memilih dengan Kristus. Ya. Tetapi apakah juga dilandasi dengan hati yang percaya? Dan itu akan nampak kalau hati percaya kepada Kristus, akan tampak dalam tabiat pribadi dan juga dalam hidup persekutuan jemaat kita yang semakin utuh. Gereja ini tidak hanya sekedar wujudnya ada manusia yang datang dan berhimpun, tetapi juga dilambari, dilengkapi dengan hati yang percaya. Dan itu tampak dalam sikap perilaku kita bergereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian pemaknaan bulan pembangunan GKJW, saya berbicara tentang salah satu tokoh yang menghiasi dan juga menghidupi kisah kehidupan GKJW. Dan tokoh ini menceritakan dirinya sendiri, apa adanya yang belum utuh kepada Kristus. Saya mengutip dari buku Penyingkapan Rahasia Kehidupan. Ini adalah respon dan juga rasa apresiasi kepada kehidupan Dr. B.M. Schurman, guru teologi di Balilioto, dan beliau sudah meninggal tahun 1945. Kisah ini dituliskan oleh Trium Stoko, Ketua Sinode Gereja Jawa Timur pada saat itu, pada tahun 1945. Jadi Trium Stoko ketemu dengan B.M. Schurman di penjara LP Lowokwaru, Malang. Dan perjumpaannya itu dalam suasana B.M. Schurman sedang ditahan oleh Jepang. Dialognya berjalan 1 hari 1 malam, kira-kira seperti itu, Bapak. Ada paragraf yang tertulis begini. Ini tulisan Trium Stoko. Kemudian kami mengenang juga semua pendeta yang telah ditahan bersama kami, dan yang malahan banyak daripada mereka telah meninggal dalam penjara. Kami berdua tidak memahami kehendak Allah. Kami tidak memahami bahwa segalanya itu perlu terjadi. Dan oleh karena itu, Tuan Schurman menanyakan, apakah kami tidak akan memohonkan terang dari Tuhan dan juga kekuatan bagi kami berdua. Jadi dalam dialog itu kemudian ada percakapan tentang situasi GKJW di zaman Jepang. Lalu ada kesepakatan antara B.M. Schurman dan Trium Stoko untuk kemudian kami berlutut di hadapan Tuhan. Setelah doa itu, Tuan Schurman berkata kepada saya, menurut perasaan saya, saudara belum 100% menyerahkan diri, karena saudara masih memohon untuk ditolong secara jasmani. Oleh sebab itu, marilah kita besok pagi berdoa bersama-sama lagi dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya menjawab, walaupun saya telah menyerahkan jiwa dan hidup, namun saya mohon, apakah saya masih diberi kesempatan untuk bekerja dalam kerajaan Tuhan?
Akan tetapi kalau dalam hal ini ada kekurangan penyerahan diri, maka hal itu pasti berasal dari keinginan daging saya. Yang dirasakan oleh Schumann mengenai Trium Stoko, kalau memaknai teks ini saudara, sepertinya memang Trium Stoko belum utuh 100% menyerahkan diri kepada Tuhan, belum utuh percaya tentang apa yang akan terjadi dan dirancangkan oleh Tuhan, belum utuh dilihat oleh B.M. Schumann. Trium Stoko dengan besar hati mengatakan kekurangan penyerahan diri itu pasti berasal dari keinginan daging saya. Ada keterbukaan yang ditunjukkan dan mengaku bahwa bisa saja aku telah datang kepada Tuhan, tetapi hatiku tidak percaya. Bisa saja aku secara fisik berada menyatu, tetapi hatiku terpisah-pisah. Bisa saja demikian. Saudara, inilah sekilas dalam kisah dalam masa-masa menjelang bulan pembangunan GKJ. Situasinya memang tidak menyenangkan, tetapi dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh percaya. Mereka berdua datang kepada Allah, tetapi salah satunya dirasakan tidak utuh menyerahkan diri dan percaya. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita memaknai perjamuan kudus kita di saat ini adalah melihat kembali. Memang tubuh kita telah datang, tetapi apakah kita diliputi dengan hati yang percaya kepada Kristus dengan utuh? Tidak lagi dihidupi dengan nuansa pemikiran kedagingan kita, tidak lagi berada dalam nuansa ketakutan dan kecemasan, tetapi dengan penuh sukacita menatap di masa depan. Marilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memaknai ketika nanti kita datang dan maju ke meja perjamuan. Ya Tuhan, aku datang dan aku percaya kepadamu. Aku ingin menjadi manusia yang utuh, memberikan untuk pelayanan. Kristus menjadi contoh dan kita melanjutkannya. Tuhan mengasihi kita senantiasa. Amin. Salam itu pagi ini. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amat disebutkan kebenaran. Saudara, persekutuan gerejawi yang diisi oleh manusia-manusia seringkali belum menjadi persekutuan yang sempurna. Tetapi biarlah kita mengupayakan. Persekutuan
sejatinya adalah persatuan kumpulan keperbedaan. Berbeda itu adalah berbeda adalah satuan. Ibarat sebuah simfoni yang mengalun indah. Tumbuh kembangkan rasa persatuan dalam perbedaan. Hanya kehendak hati yang membawa pada persekutuan yang damai. Hari ini, nanti, dan seterusnya. Jangan biarkan memudar. Tuhan Yesus telah menyematkan surga pada setiap iman yang percaya padanya. Senantiasa memanjatkan cahaya kasih-Nya. Iman bukan tumbuh subur lalu benih cinta kasih yang ditabur. Hati yang tercurah oleh ucap syukur di setiap situasi dan peristiwa yang terjadi di bawah matahari dan bulan malam. Berdosalah mereka yang menyimpan suruh itu dan mematikannya ke dalam kandang. Kita akan berjumpa dalam ajakan Tuhan bersukacita penyertaannya dalam lagu Haleluya.
Terima kasih untuk Jessalyn Atalia Biniawan dengan lagunya berjudul Haleluya yang menceritakan salah satu tentang tokoh Daud, orang pilihan Tuhan, tetapi bisa juga jatuh. Namun dalam segala keadaan ternyata diharapkan tetap bisa mengucapkan syukur sebab ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bila gereja kita, pilihan Tuhan, pernah mengecewakan, tetapi mau untuk bangkit. Jemaat Kepanjen pun juga demikian. Mungkin pernah menciptakan kekecewaan bagi Tuhan, tetapi ada masanya untuk membangun lagi menjadi lebih baik. Kita merayakan kasih setia Tuhan itu pada saat ini dalam ibadah perjamuan kudus hari pembangunan GKJ. Saudara-saudara, hari ini kita mengenang tentang batu ujian yang berat di masa-masa tahun 1940-an. Ketika sebagai tubuh Kristus ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Ada yang hilang setianya, ada yang menjadi sangat mementingkan diri sendiri. Ada yang juga datang dan berhimpun, tetapi tidak dilandasi dengan kepercayaan yang utuh. Hari ini kita diajak untuk mengingat Tuhan hadir, Tuhan datang, memberikan tubuh dan darahnya supaya umat berkenan membangun dirinya kembali. Sebagai tubuh Kristus, membangun kembali kesetiaan dalam pelayanan. Mari saudara, kita menyiapkan hati dan hidup kita utuh di hadapan Tuhan, datang dan berjaga. Kidung Jemaat 394, bait 1 dan 2, salib Kristus Tuhan datang. Saudara-saudara, saat ini adalah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJ. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersama berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Amin. Kidung Jemaat 394 bait 3 dan 4. Saudara, sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dan kemudian memberikan kepada muridnya sambil bersabda, "Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan." Yesus bersabda kepada muridnya, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Terimalah." Bersabda kepada muridnya, "Terimalah." Yesus bersabda kepada muridnya, "Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan." Yesus bersabda kepada
Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah." Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatanganku yang kedua." Yesus kemudian mengambil cawan yang berisi anggur, mengucapkan syukur kepada Allah, dan kemudian membagikan anggur tersebut kepada murid-Nya. Yesus bersabda, "Terimalah." Yesus memberikan anggur kepada murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah." Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku yang tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatan sebagai peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatangan.
Yesus bersabda kepada murid-Nya, inilah darah-Ku yang tercurah bagi kamu. Yesus bersabda juga kepada kita, terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah-Ku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai penanda akan kematian, kebangkitan, dan penantian kedatangan yang kedua. Jendela perjamuan kita telah usai. Marilah kita berdiri meja perjamuan Tuhan dengan sukacita sambil mengingat sabdanya yang demikian. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu akan bersatu dan sehati sepikir. Biarlah perjamuan kudus ini menjadikan gereja kita dan jemaat ini utuh dan menyatu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja kita terus bertumbuh di dalam iman, menyatu di dalam panggilan pelayanan.
Dan hari ini kita juga akan mewujudkan tekad kita menjadi gereja yang bertumbuh di dalam iman, bertambah sukacita dalam pelayanan. Berkenan dengan hidup gereja kita. Untuk melengkapi pelayanan gerejawi di dunia ini, Yesus berkenan memanggil orang-orang yang percaya untuk menduduki jabatan gerejawi tertentu. Tata dan Kanata GKJW juga sudah mengatur jabatan-jabatan tersebut. Keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Dan di samping itu, kehidupan dan pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Salah satu bentuk kebersamaan di antara kita ialah dengan adanya beberapa saudara kita yang ditunjuk menjadi anggota panitia pemilihan penatua diaken GKJW Kepanjen masa bakti 2025 sampai 2027. Mereka yang telah menyatakan kesediaannya menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama dalam mewujudkan kehendak Tuhan adalah sebagai berikut. Saya akan memanggil beberapa nama saudara kita dan nanti dimohon untuk bisa berdiri di depan. Panitia pemilihan penatua diaken GKJW Kepanjen sebagai berikut. Ketua Tri Ratna Wiryawan, Sekretaris Dodin Kristianto, Bendara Agus Nugroho, anggota Cindy Fiona Rusby, anggota 2 Angelia Gabriel Amanda Putri. Untuk koordinator di tempat pelaksanaan, Saudara Nurcito Dwi Santoso. Panitia ini juga dilengkapi dengan dukungan dari ketua kelompok sebagai panitia antara pada diri Ibu Suhertati, Bapak Daniel Pangi, Ibu Winanci Tias Ayu, Ibu Titi Bapak Ani, Ibu Dian Arista, dan Bapak Roni Kapu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kepada nama-nama yang telah disebut, saudara telah menyatakan kesediaan untuk ambil bagian dalam karya Tuhan melalui gerejanya. Namun sebelum saya memohonkan berkat Tuhan atas nama pelayan dari majelis jemaat, mohon kiranya saudara bersedia untuk mengungkapkan pengakuan dan diri di hadapan Tuhan. Kepada saudara panitia, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus selaku kepala gereja berkenan memanggil saudara-saudara melalui gereja Kristen Jawi Wetan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimanakah jawab saudara sekalian? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara-saudara berjanji senantiasa melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah saudara juga berjanji senantiasa setia melaksanakan tugas selaku anggota panitia pemilihan penatua diaken GKJW Kepanjen masa bakti 2025-2027 sebagaimana yang diatur dalam tata dan kanata GKJW? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada warga jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan para anggota panitia pemilihan penatua diaken GKJW Kepanjen masa bakti 2025-2027 dalam melaksanakan panggilan Tuhan? Bagaimanakah jawab saudara-saudara? Apakah bersedia? Ya, saya
Allah Bapa, Yesus Kristus selaku Kepala Gereja dan Roh Kudus, sumber segala kekuatan, menyertai saudara sekalian. Kita menyanyi dari lagu 37 Jemaat 319 bait 1 dan 3. Inilah kami ya Tuhan, gereja berhimpun dan menyatu di hadapan dengan segala keberadaan kelemahan, tetapi juga dengan segala harapan dan keyakinan serta kepercayaan kepada kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Hari ini kami gereja yang ada di GKJ Kepanjen ingin terus bertumbuh di dalam iman, bertambah di dalam pelayanan, dan kami ingin terus menumbuh kembangkan semangat pelayanan itu dalam proses dan dinamika pemilihan penatua dan diakon GKJ Jemaat Kepanjen. Saudara-saudara, di antara kami telah menyatakan kesediaan, janji dan juga kepercayaannya menjadi panitia pelaksana pemilihan penatua dan diakon. Tuhan bimbing dan berkati mereka sehingga segala yang akan dilakukan tetap sesuai dan disertai oleh kehendak Tuhan. Begitu juga kami semuanya menyambut saudara-saudara kami ini dengan penuh sukacita dan juga dengan rela hati, dengan penuh sukacita mendukung setiap tugas yang dilakukan. Bahkan jika kami Engkau panggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkatilah kami semuanya. Kasih dan sukacita, berkat dan keselamatan, kesetiaan dan kesungguh-sungguhan hati dari Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai seluruh anggota panitia pelaksana pemilihan penatua dan diakon GKJ Jemaat Kepanjen, dan berkat ini hadir dalam hidupnya sepanjang masa. Amin. Umat disilakan duduk. Selamat melayani dan kiranya Tuhan Yesus yang terus memberikan kesempurnaan untuk disilakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Persembahan pada ibadah pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama yaitu persembahan kantong rutin, yang kedua adalah persembahan syukur amplop, di mana persembahan syukur amplop umat dimohon maju nanti ke depan setelah persembahan kantong
pada bangku baris yang kelima. Firman Tuhan yang mendasari dalam kita mempersembahkan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Amin. Umat bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 428 bait pertama sampai dengan selesai kita menghaturkan persembahan. Adalah
pagi ini ya Tuhan, dalam persekutuan yang Kau berikan kepada kami diajak untuk melihat lagi tentang keutuhan sikap kami kepada-Mu. Sebagaimana Engkau memberikan kepada kami utuh, tubuh dan darah untuk kehidupan kami, itu juga menjadi perjuangan kami. Ketika kami datang kepada-Mu, kami juga melandaskan kepada kepercayaan yang sungguh-sungguh. Tuhan, bimbing dan berkati kami. Kami mohon Kau juga menyertai ketika kami berdinamika dalam hidup jemaat ini. Kiranya roh kebersamaan menyatu, saling melengkapi. Tuhan yang memberikan kesempurnaan. Pagi ini kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup GKJ Jumat Kepanjen. Dengan masing-masing talenta yang dimiliki, Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menyatukannya. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam lingkup jemaat ataupun juga dalam lingkup kelompok dan yang juga dilakukan oleh badan majelis jemaat. Tuhan yang menyempurnakannya sehingga setiap hal yang dilakukan juga berjalan dengan baik. Tuhan juga berkenan mencukupkan dalam setiap rencana kegiatan yang akan terjadi di jemaat ini. Kami juga mendoakan dalam lingkup luas bangsa dan negara, Tuhan bimbing sehingga setiap warga jemaat dan juga aparat pemerintah yang ada dalam proses bernegara di Indonesia, Tuhan berkati sehingga hikmat Allah terus yang menjadi pembimbing yang utama. Saat ini kami juga ingin mendoakan kehidupan kami sebagai pribadi. Tuhan melihat kepada diri dan juga hati kami, pergumulan dan harapan kami. Tuhan yang memberikan kita agar kami tetap tekun dan setia. Kami juga mohon penyertaan ketika kami bekerja, ketika kami menjaga dan merawat hidup keluarga kami, termasuk juga dalam lingkup bermasyarakat kami. Kami juga doakan warga jemaat yang tengah menderita sakit, Tuhan sertai sehingga terus mendapatkan pemulihan, yang tengah memiliki pergumulan bahkan hati yang sedang mengalami luka. Tuhan yang juga menyertai sehingga pemulihan Tuhan berikan. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami di masa depan, untuk orang-orang yang kami cintai, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dalam segala rancangan dan pekerjaannya, dalam masa pendidikan dan harapan pekerjaan, bahkan juga pasangan hidupnya. Tuhan memberikan kasih dan juga hikmat. Saat ini kami juga mengaturkan ungkapan syukur. Tuhan berkenan menguduskannya dan kami mohon Tuhan memberikan berkat yang cukup sehingga kami bisa belajar untuk mengucapkan syukur. Saudara kami yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat berkat ini, Tuhan juga kasihi. Allah, inilah doa kami yang kami aturkan dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan memasukkan ke dalam kegelapan, tapi lepaskanlah kami dari dosa. Oleh Tuhan Yesus dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya akan memberitakan berita jemaat atau penekanan. Yang pertama, yang nomor 4 adalah perjamuan kudus keliling untuk Indo.
perjamuan kudus keliling akan dilakukan pada hari Senin besok. Hari Senin besok yang tugas yaitu kelompok Markus. Kalau hari ini sudah lapor yang dilayani nanti di rumah, itu ada perkembangan atau perubahan, silakan ketua kelompok menghubungi saat ini kepada KPD. Nanti biar disampaikan kepada petugas yang melakukan pendampingan Bapak Pendeta di dalam melayani perjamuan kudus di rumah, yaitu dari kelompok Markus. Adapun hari ini juga Bapak Pendeta juga akan melayani perjamuan kudus pembangunan ini di Mantan Ngajum. Untuk itu nanti beliau setelah turun mimbar tidak jabat tangan, tapi beliau langsung melakukan perjalanan ke Ngajum, karena di Ngajum jamnya jam 9 ini juga. Kemudian yang nomor 5, ibadah KKR KPAD atau Adiuswo, pelaksanaan akan dilaksanakan di GKJW Jemaat Peniwen hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024 pukul 9 pagi. Biaya kontribusi 10.000 per orang. Bagi Bapak Ibu yang sudah nulis di kelompok Diogo, mohon perhatiannya, nanti berangkatnya jam berapa nanti akan dicek lagi oleh ketua KPAD. Kemudian untuk yang nomor 6, ibadah rutin KPPW, yaitu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, selesai ibadah hari Minggu, jadi minggu depan. Kemudian yang nomor 8, laporan perkawinan. Majelis Jemaat telah menerima laporan perkawinan tahap yang pertama atas nama Aldena Puja Puspita, anak dari ayah Andri Yosua Gegung dan ibu Naning Suprati dari GKJ Jemaat Panjen Pepantan Ngajum, dengan saudara Aprilian Sugeng Praptanyo, anak dari ayah Tugimin dan ibu Mina GKJ Jemaat Cibiarjo. Untuk diketahui warga jemaat, calon ini kalau mungkin mengikuti pada di sini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ada sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah kami atas nama Jemaat Panjen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kardiono yang beberapa hari telah mempersembahkan kompor gas di dapur gereja untuk gereja. Untuk itu sekali lagi Tuhan memberkati keluarga Bapak Kardiono. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sementara untuk perkunjungan keluarga tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti akan diatur oleh ketua kelompok di kelompoknya. Matur nuwun. Saudara, kita akan mengakhiri pada kita. Jika kita semula dari rumah datang ke gereja dan kita lengkapi menerima perjamuan kudus dengan hati yang percaya, sekarang waktunya kita datang kembali ke rumah kita dengan hati yang percaya. Tuhan akan menyertai rumah kita dan keluarga kita. Kini marilah kita undur diri pada saat ini. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita menyatu membangun GKJW, mewujudkan damai dan adil di dunia dan hidup kita. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya undang umat untuk berdiri. Mari bersama kita membangun GKJW dengan cinta dan karya bagi kemuliaan Allah. Kita mulai di keluarga kita dan jemaat ini. Kidung Jemaat 339, bait yang pertama, Maju Laskar Kristus. Sungguh ganteng
Allah Bapa, dalam kuasa dan penyertaan Yesus Kristus yang hadir dan membimbing melalui kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai jemaat, dan kita diberkati sejak saat ini hingga kekal abadi. Amin. Silakan duduk kembali dan kita masuk saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.